warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana telah dapat mengumpulkan kita di tempat ini yang insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua dapat diaku menjadi umatnya beliau dan juga mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mari kita melanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banin pada hari ke-20 ini ya, dengan judul atau bab Al-Waladul Muaddi. Sebelum kita lanjut pada kajian, alangkah baiknya kita membacakan surah Al-Fatihah kepada musonib. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji dzurriyyati wa nabiyyin thumma ila hadrati afana bi ulumihim barakatihim syai'un ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya. Selanjutnya mari kita lanjutkan kepada kajian kitab Akhlaqul Banin. Silakan dibuka kitabnya. Dibuka kitabnya halaman 19. Al-Waladul Muaddi. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waladul Muaddi. Anak yang suka menyakiti. Karena terbukti li ahadil agniyai, salah seorang kaya, waladun anak, syarisul akhlaki, yang jelek akhlaknya, fakhurun binafsihi, yang suka menyombongkan dirinya, mula'un bi'idha'i ghairihi, dan juga gemar menyakiti orang lain, wala siyamal khodamu, apalagi pembantunya, wa kam nasohahu abuhu,
Beberapa kali ayahnya menasehatinya. Walakinnahu, akan tetapi, lam yasma, tidak mendengar, nasihatahu, pada nasihat ayahnya. Wadata marrotin, pada suatu waktu, Qala berkata, lahu kepada anaknya, siapa abuhu, ayahnya, Isma, dengarkanlah, ya bunaya, wahai anakku, kama la tuhibbu, seperti halnya kamu tidak menyukai, ayu diyaka ahadun, seseorang menyakitimu, pala tu'di, maka janganlah kamu menyakiti, goiroka, kepada orang lain, li'annal ida'a, karena sesungguhnya menyakiti itu, qobihun jiddan, sangat buruk sekali, wayadullu, dan menunjukkan, ala su'i tarbiyati, jeleknya pendidikan, wahdar, dan jauhilah, kullal hadari, segala sesuatu yang harus dijauhi, antuhinal akhdama, untuk menghina pembantunya, ulangi, antuhin, watatakabbaro, dan menyombongkan dirimu, alaihim, kepada pembantu, pahum, maka sesungguhnya mereka, basyarun, ialah manusia, misluna, seperti kita, wayash'uruna, dan juga merasakan, misla syu'urina, kepada apa yang kita rasakan, lama sami'a, ketika mendengar, siapa al-waladu, anaknya, nasihata abihi, pada nasihat ayahnya, bihadihil marroti, pada kesempatan kali ini, ta'asaro, membekaslah, ulangi, ta'asaro, membekaslah, biha, itu nasihat, kasiron, yang banyak sekali,
Wataba, dan bertaubatlah, min adatihi, dari kebiasaan si anak. Ulangi, min adatihi, dari kebiasaannya, al-qabihati, yang sangat jelek, wasoro, dan menjadilah, thayyibal akhlaki, anak yang bagus akhlaknya, yarhamu, dan juga menyayangi, al-akhdama, kepada pembantunya, wala yu'dhihim, dan juga tidak sering menyakiti pembantunya lagi. Baik, kita jelaskan. Jadi al-waladul muaddi, pasal ini akan menceritakan anak yang suka menyakiti orang lain. Ada suatu kisah diceritakan, seseorang orang kaya mempunyai anak yang sangat jelek akhlaknya, sangat buruk akhlaknya, suka menyombongkan dirinya, dan juga suka menyakiti orang lain, apalagi kepada pembantunya. Karena identiknya kan orang kaya pasti memiliki pembantu, ya, pembantu. Nah, dia itu suka sombong, suka menyombongkan dirinya, bahwa dirinya sebagai anak orang kaya. Dan ketika keinginan apa yang dia inginkan pasti terpenuhi, sehingga si anak itu suka menyombongkan atau menyakiti hati pembantunya. Nah, beberapa kali pun ayahnya suka menasehatinya, ya. Tapi dia tidak mendengar. Beberapa kali ayahnya menasehatinya, beberapa kali juga dia tidak mendengarkan. Jadi diabaikan nasihat-nasihat ayahnya, gitu ya. Nasihat-nasihat ayahnya yang sering kali untuk menasihati dirinya itu diabaikan. Nah, pada suatu waktu berkesempatan ayahnya untuk menasehatinya. Nah, kata ayahnya begini, Isma ya bunaya, dengarkanlah wahai anakku. Cek bapak anak tehnya, kata ayahnya teh. Kata ayahnya, dengarkanlah wahai anakku, kamu tidak suka disakiti oleh orang lain, gitu ya. Apa yang kamu tidak sukai, gitu ya. Apa yang kamu tidak sukai disakiti oleh orang lain, berarti orang lain juga tidak boleh disakiti, gitu ya. Kama la tuhibbu ayu diyakahadun, seperti halnya kamu tidak menyukai ada seseorang yang menyakiti kamu. Jadi kamu juga tidak suka kalau ada orang lain menyakitimu, kata ayahnya. Maka janganlah kamu menyakiti orang lain. Tuh. Jadi janganlah kamu menyakiti orang lain. Dikarenakan kamu juga ketika disakiti oleh orang lain kamu tidak suka, gitu ya. Karena menyakiti orang lain itu perilaku atau sifat yang sangat jelek, yang sangat buruk, gitu ya. Jadi
kita sesama teman janganlah saling menghina, janganlah saling menyombongkan diri. Jadi harus saling menyayangi sesama teman, ya, sesama teman. Jadi kenapa kita harus mempunyai apa? Mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat yang bagus, biar kita disukai oleh orang lain, gitu ya. Biar banyak yang suka kepada kita. Kalau kita memiliki sifat yang buruk, banyak orang yang akan tidak suka kepada kita. Gitu. Nah, dan juga ketika kita sering menyakiti orang lain itu menunjukkan bahwa pendidikan kita itu sangat jelek. Menunjukkan bahwa kita itu bukan orang atau siswa atau anak berpendidikan. Kan kita itu dididik di sekolah. Di sekolah dididik oleh bapak ibu guru. Di rumah dididik oleh ayah ibu. Dan juga di tempat pengajiannya dididik oleh ustadz dan ustazah. Itu ya. Jadi ketika guru-guru kita atau orang tua kita menasihati kita, dengarkan, ya, ikuti apa sarannya, apa nasihat-nasihatnya, kita dengarkan dan kita laksanakan agar kita dapat memiliki budi pekerti yang baik dan bagus. Biar orang-orang gitu ya kepada kita menyukai, jadi suka gitu ya. Jadi tidak menjauhi kita gitu. Jadi senang kalau orang lain bersahabat atau berteman dengan kita. Tuh. Nah, maka kata ayahnya, jauhilah, hindarilah ya sifat-sifat yang jelek seperti menghina kepada pembantu. Jadi mulai sekarang menghina atau bersifat sombong kepada pembantu itu tidak boleh. Mulai berhentilah. Karena apa? Karena mereka juga sama seperti kita, gitu ya. Sama seperti kita, sama-sama manusia. Jadi apa yang kita rasakan, mereka juga akan merasakan. Kalau kita merasakan sakit hati, mereka juga pasti merasakan sakit hati itu, ya. Jadi apa yang kita rasakan, mereka juga merasakan. Jadi bangunlah dari sekarang, dari mulai sejak dini gitu ya. Tingkah budi pekerti kita, akhlak kita gitu ya. Tingkatkan lagi gitu ya. Tingkatkan lagi. Nanti kalau kita sudah berpindah tempat gitu ya. Pindah tempat kan kalau dari jenjang SD, nanti kita akan pindah naik berjenjang kepada SMP. Itu menjadi rumah baru kalian. Menjadi rumah baru kalian. Ketika kalian tidak memiliki budi pekerti yang baik, kalian tidak akan disukai oleh kakak kelas kalian di tempat baru kalian gitu ya. Kalau nanti kita sudah dipupuk atau dibangun budi pekerti kita yang baik gitu ya, dari mulai sekarang. Nanti kita ketika pindah sekolah gitu ya, naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka kita akan lebih disayangi, banyak disayangi oleh kakak kelas kita tuh. Maka dari mulai sekarang sok sama teman sekelas, sama adik kelas, sama kakak kelas gitu ya, kelas di SD, sok saling
saling tegur, saling sapa gitu ya. Saling tegur, saling sapa untuk menjadi lebih baik. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Tuh. Nah, kemudian lama sami'a al-waladu nasihata abihi. Lama sami'a al-waladu nasihata abihi. Nah, ketika si anak mendengar nasihat pada waktu itu, ya. Jadi ketika mendengarkan nasihat pada waktu itu, si anak menjadi terngeh gitu ya, hatinya teh gitu. Jadi hatinya tuh mulai tergugah gitu ya, untuk ingin berubah menjadi lebih baik, dan berniat untuk bertaubat atau merubah diri dari kebiasaan buruknya, untuk menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik dan menyayangi pada pembantunya dan tidak lagi menyakiti orang lain, apalagi kepada pembantunya. Nah, pada dinasihati waktu itu oleh ayahnya, si anaknya langsung bersikeras gitu ya, berkeinginan untuk merubah sikap, merubah diri gitu ya. Jadi ketika kita ada yang menasihati kita, maupun itu orang tua kita atau guru kita gitu, atau teman kita, maka kita sebaiknya harus mendengarkan dan lebih baik berterima kasih kepada yang sudah memberi nasihat kepada kita. Karena apa? Karena sudah mengingatkan kita akan hal-hal yang buruk gitu ya. Mengingatkan kita hal-hal yang buruk untuk menjadi berubah menjadi lebih baik. Nah, mungkin sekian penjelasan kajian kitab Akhlaqul Banin pada pasal Al-Waladul Mu'addi. Semoga dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan ya, dapat ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menjadi pribadi atau perilaku yang lebih baik dan memiliki budi pekerti yang sangat baik. Nah, mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul karam, wabillahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita berdoa, doa akhir majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.